Halo, selamat datang di YouTube Mas Bro Channel. Selamat datang untuk para sobat yang lagi cari kisi-kisi untuk tes PT Omron Manufacturing. Kali ini Mas Bro Channel akan memberikan sedikit mungkin informasi ya untuk kisi-kisi tes di PT Omron. Semoga bermanfaat, simak terus video ini sampai selesai. Cekidot. Oke ya, selamat untuk para sobat yang sudah berhasil kepanggil untuk mengikuti seenggaknya tes dulu ya di PT Omron. Semoga bisa siap dan sukses pada keterima di PT Omron ya. Oke, sedikit informasi aja. Ini PT Omron ini adalah anak perusahaan Omron Corporation Jepang yang bergerak di bidang elektronik. Ini PT-nya itu pabriknya berada di kawasan Ejip, Cikarang, Bekasi ya. Ini beberapa produk hasil produksi dari perusahaan PT Omron adalah seperti sensor, switch, relay, dan beberapa sistem pengamanan mesin industri lainnya. Ini saya mengumpulkan beberapa informasi kisi-kisi tes psikotes perusahaan PT Omron ini dari berbagai sumber ya. Informasi ini tidak bisa saya jamin 100% valid atau benar ya. Jadi nanti sobat bisa menggunakan informasi ini sebagai bahan referensi. Umpama sobat masih kurang yakin atau kurang informasi ya bisa nyari-nyari sumber lain lagi aja. Oke. Untuk tesnya itu yang pertama ada psikotes ya. Psikotes yang pertama ada tes Kraepelin. Nah, ini untuk para sobat yang mungkin baru lulus atau belum tahu apa sih itu tes Kraepelin. Nah, ini seperti ini gambarnya tes Kraepelin, banyak angka-angka berjejer-jejernya. Tes Kraepelin ini adalah tes psikotes menambahkan angka secara cepat. Di sini kamu akan diberikan kertas yang berisi barisan angka yang berjajar dari kiri ke kanan. Tiap baris disusun atas angka-angka satuan. Nanti tugas kamu adalah menambahkan setiap dua angka yang berdekatan mulai dari bawah sampai atas. Dan ini dimulai dari baris paling kiri. Karena setiap baris memiliki waktu masing-masing, jadi nanti kamu harus secepat mungkin mengerjakan tes ini. Jika pemandu soal memberikan perintah pindah, itu artinya waktu untuk baris tersebut telah selesai. Jadi ikutin aja instruksi pemandu tesnya aja ya nanti sobat. Oke. Lalu nanti sobat harus pindah ke baris kanannya dan mulai lagi dari paling bawah, begitu terus sampai kamu disuruh untuk berhenti. Untuk kunci lolos pada tes psikotes Kraepelin ini adalah kerapian, ketepatan, kecepatan, dan juga konsistensi. Tulisan kamu juga harus rapi, jawaban kamu harus benar, saat mengerjakan kamu juga harus cepat. Yang paling penting adalah konsistensi saat kamu mengerjakan tes ini. Jadi karena tes ini terdiri dari baris dan masing-masing baris memiliki waktu, maka puncak tiap baris pasti akan berbeda-beda. Hal ini akan ditarik garis lalu akan membentuk sebuah grafik. Nah, grafik ini nantinya akan dinilai konsistensi kamu. Jika grafik yang terbentuk konsisten, maka peluang kamu lolos tes psikotes Kraepelin lebih besar. Tapi jika grafik kamu terlihat menurun di akhir, maka peluang kamu lolos tes ini lebih kecil. Untuk psikotes yang kedua ada tes TIO 5. Nah, ini dia gambarnya tes TIO 5 seperti ini. Ini pada tes TIO 5 adalah tes logika gambar. Anda harus bisa menentukan gambar yang tepat dari rangkaian gambar sebelumnya. Akan ada 3 gambar sebagai soal, A, B, C, dan jawabannya adalah gambar D. Anda harus bisa menentukan mana gambar D dari beberapa pilihan. Polanya adalah gambar A akan berubah menjadi gambar B. Anda harus bisa melihat perubahan apa yang terjadi. Apakah ada penambahan objek, atau terjadi perputaran 90 derajat, atau terjadi pengurangan objek. Pola tersebut adalah pola yang sama digunakan oleh gambar C menjadi gambar D. Anda harus bisa mengetahui polanya. Oke, untuk tes psikotes yang ketiga ada tes sinonim dan antonim. Ini pelajaran waktu SMP sudah diajarin mungkin, tapi sobat juga jangan anggap remeh juga, soalnya ini ada waktunya, sobat juga harus kerjainnya secara cepat ya dan benar ya. Tes selanjutnya adalah sinonim dan juga antonim. Pada tes ini sobat akan diuji di bagian verbal. Perbanyak kosakata kamu terutama di bagian sinonim dan juga antonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contoh sinonim ya. Proteksi sama dengan perlindungan, haus sama dengan dahaga, bohong sama dengan dusta, bertemu sama dengan berjumpa. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Selanjutnya untuk antonim atau lawan kata adalah dua kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Kedua kata ini kontradiktif. Contohnya baik, buruk, jauh, dekat, lapar, kenyang, penuh, kosong. Ya, yang kayak gitu-gitulah. Tes antonim dan sinonim ini ada sekitar 20 soal. Jadi soal harus bisa benar semua lah ya, paling 20 soal ini.
Nah, kemudian untuk tes yang unik di tes PT Omron ini ada namanya tes kepal tangan namanya. Nah, ini tes ini nanti kamu hanya disuruh mengepalkan tangan kamu di atas meja ya. Menurut informasi, tes ini juga untuk melihat karakter pribadi kamu. Jadi mungkin yang menilai ini para psikolog ya, lama tangan sobat itu mengepalnya seperti apa, posisi jempolnya seperti apa, itu nanti bisa dinilai karakternya ya. Nothing tulus saja lah. Namun menurut informasi, selain hal ini juga untuk mengetes tangan basah kamu. Jadi karena PT Omron merupakan perusahaan di bidang elektronik, jadi kamu akan memegang benda elektronik saat bekerja. Ya benar juga ini, soalnya PT Omron adalah PT elektronik ya. Nanti banyak berhubungan dengan kayak semacam PCB, kabel-kabel kecil gitu ya, barang-barang kecil. Jadi kan kalau mungkin tangan sobat itu basah, nanti megang bagian PCB itu bisa mungkin apa karatan atau bisa merusak komponen, kan bisa masuk akal juga ya. Oke. Tangan yang mudah berkeringat atau basah sulit untuk lolos psikotes PT Omron, tapi tidak menutup kemungkinan kamu juga bisa lolos. Ya nothing tulus saja lah, banyak-banyak berdoa. Oke, tetap semangat dan positive thinking. Dan juga ada informasi hanya calon karyawan perempuan yang bisa mengikuti tes ini, walaupun informasi ini tidak bisa saya validasi. Jadi mungkin info yang saya dapat itu cuma karyawan perempuan aja yang mengikuti tes kepala tangan ini, karena mungkin apa ya, tapi info ini mungkin tidak valid sih, karena mungkin apa, tangan wanita itu mudah berkeringat atau gimana juga nggak tahu sih, apalah, karena tangan cowok lebih banyak yang kapalan ya, nggak tahu juga lah. Kemudian untuk tes selanjutnya ada tes interview ya. Tes interview ini kamu akan disuruh menjawab pertanyaan seputar kepribadian kamu di kertas. Jadi kamu menulis jawabannya, bukan interview menggunakan lisan. Nah ini pada tes interview ini tepat setelah tes psikotes selesai. Ini interview di PT Omron ini mungkin agak unik ya, berbeda sama PT-PT lain. Jadi nanti ada tukang pengetesnya itu bertanya, kemudian sobat itu jawabnya tidak secara langsung lisan ngomong itu, nanti jawabnya itu di selembar kertas baru dijawab gitu ya. Ini menurut info yang saya dapat, mungkin apa lain lagi tahun ini juga nggak tahu juga sih. Selanjutnya setelah tes interview dan tes psikotes akan dilanjutkan dengan tes skill kecepatan tangan dan juga tes medical check up. Nah ini tes skill kecepatan tangan ini mungkin sobat bisa nyari-nyari informasi lagi, referensi, mungkin tanya-tanya yang udah pernah temennya atau siapa di Facebook atau apalah. Soalnya Mas Buruh channel juga belum mengumpulkan informasi yang valid lagi nih untuk skill tes kecepatan tangan ini seperti apa mungkin menyusun kayak semacam balok, pin atau apa cepet-cepetan terus dinilai atau gimana juga kurang tahu juga sih. Dan untuk tes medical check up ini seperti biasa lah ya, yang penting sobat apa ya, persiapin dulu kayak mungkin dari rumah pagi-pagi jangan ngopi, jangan ngerokok dulu lah ya seharian, buat apa, bersihin urin juga paru-paru. Nah gitulah medical check up. Oke ya, untuk tes di PT Omron ini bisa jadi fleksibel ya, apa mungkin sobat ada yang tes di lewat PKK atau yayasan atau di PT-nya langsung, mungkin tesnya juga beda-beda gitu loh, nggak 100% sama yang seperti ini. Jadi sobat cari-cari lagi referensi lagi lainnya biar sobat itu tambah siap gitu ya. Oke, semangat terus sobat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah like serta subscribe YouTube Mas Buruh channel. Semoga bermanfaat, semoga para sobat bisa pada cepat keterima bekerja, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan, dadah.